Arafah. Panas sekali di Arafah ini. Tadi di atas ada, pas naik ke atas bukit tuh ada yang jual maksa-maksa gitu. Kalau ada yang gitu harus ini apa, jawab aja lah, tapi harus tegas. Karena itu biasanya orang pendatang tuh yang jual maksa-maksa gitu tuh. No. Assalamualaikum. Weh, diam dulu. Weh. Wah, siapa? Bingung gue. Ketinggalan sendiri ini. Yang lain udah pada di bis. Panas banget dah lah. Rajin streamer. Wah, Bu Haji panas Bu Haji. Ada. Mana? Ya. Bismillah. Semua sudah lengkap ya? Sudah. Kalau sudah lengkap. Ya, kalau sudah semua, insya Allah kita melanjutkan perjalanan Pegang. kita menuju ke Musdalifah. Ya, perlu diketahui, jadi ketika pada tanggal 9 Zulhijjah itu Balikin jamaah kamera haji tuh. melaksanakan ibadah wukuf, yang mana di malam hari ketika di malam takbir itu jamaah haji dari Arafah itu menuju ke Musdalifah untuk melakukan mabit. Insya Allah kurang lebih dari 7 menit kita akan sampai di Musdalifah. Arafah. Jabal Rahmah juga termasuk daripada bagian daripada Arafah. Ya, jadi saat itu juga Rasulullah SAW melaksanakan wukuf di area Jabal Rahmah. Ya haji. Ada tadi es krim Primaria. Jadi di mobil banyak. Itu beli yang berapa rial tuh? Itu bajunya 100.000. Murah itu maksudnya. Murah ya. Oh, 41 langsung. Sopan kamu. Ah. Oh, tukang cai. Kayak layan. Iya, ayo maksa-maksa di atas. Sambil narik sampai narik-narik. Iya, bisa masuk pakai sorban. Jelas. Belum ditindak ya itu ya Ustadz? Belum. Soalnya dulu saya sempat lihat video ada yang fotografer itu udah ditindak katanya ya. Iya. Yang itu belum. Dia mah kadang-kadang lucu, moto pakai HP dia, atau motonya pakai HP dia. Ntar dia minta duit, fotonya mah gak dikirim. Sebenarnya motonya pakai HP bagus, HP-nya jelek. Minta duit lagi. Iya, itu tuh sebenarnya lebih ke manipulasi rampok aja.
dengan berdalih Kang Toto. Oh, ada jamaah Saira juga diminta 100 real karena si bapaknya sendirian kan. Oh. Bisa sama rombongan saya, ya udah dia karena takut kan digetak itu dikasih 100 real. Oh, 100 real. Tapi juga saya pas kepisah gitu tuh sendirian Iya, langsung dipakai maksa. sorban, difotoin. Pas dilihat di HP bapaknya, fotonya ya Allah. Ala kadarnya. Iya, masih mending saya buka jasa foto di sana. Turun. Tadi pas view banyak orang-orang ini luar negeri mah jadi banyak. Iya. Nah, Karena namanya bapak-bapak ya kalau udah tua itu kan digertak sama orang asing kan takut. iya. Ya, kalau nggak bayar laporin polisi kan ada yang kayak gitu juga. Kalau nggak dia yang harus dilaporin polisi. Kembali gitu. Karena bapak-bapak menurut aja dikasih ya. Itu bukan warga asli ya? Bukan. Itu kalau nggak Yaman, Pakistan. Mereka tinggal di mana sih itu? Ya pemukiman itu kayak ada kan di sini pemukiman murah gitu yang agak-agak kumuh gitu. Banyak orang ilegal. Banyak orang ilegal. Karena mereka datang ke sini umroh tapi kabur malah jadi buang banyak juga yang gitu. Oh itu ya, yang di Saira makanya ada dokumen itu ya? Betul. Nggak boleh menjamin tidak kabur. Temanya pas kita kumpul. Soalnya kejadian juga, tapi bukan di Saira, di tempat lain ya. Jadi dia umroh, tak kira kabur dia, kira hilang tuh nyasar atau apa ya. Berhari-hari saya cariin tuh keliling-keliling, apa sampai dilaporin ke media segala macem. Kurang ngajar orangnya jadi TKW. Asli. Akhirnya apa kan travel agennya yang kena denda karena dia visa umroh. Oh iya. Oh iya. Oh, kan visa umroh kan no permit to work, jadi apa nggak ada izin buat kerja. Orangnya udah ketangkap berarti udah dideportasi. Enggak, dia ya masih di Mekah sampai sekarang berkeliaran kerja di mana. Memang sudah punya teman di sini. Kalau yang orang nggak punya kan nggak akan berani. Udah direncanain berarti ya. Udah di planningin. Kan kalau kita pakai visa pekerja datang ke sini itu kan ngurusnya mahal, lama, harus ada mes, dia harus bisa bahasa Arab dan lain sebagainya, ada pelatihan. Kalau jadi peserta umroh ya umroh datang kabur kerja. Ya, jadi kan saya sering bilang hati-hati dengan barang dimanapun, baik di hotel maupun di Masjidil Haram ataupun tadi di Arafah. Ya bahkan kejadian di Masjidil Haram pun ada kawan saya, kakak kelas, lagi sholat, itu HP-nya ditaruh di depan pas banget ketika sholat nggak sadar HP itu sudah ada yang ngambil, itu di dalam Masjidil Haram. Nah lalu kenapa di Mekah ada orang-orang seperti itu? Memang di Mekah ini ya Rasulullah SAW lahir dan tumbuh besar di kota Mekah, akan tetapi jangan lupa Abu Lahab, Abu Jahal juga ada di kota Mekah. Ya mungkin orang-orang seperti itu yang turunan daripada Abu Jahal maupun Abu Lahab. Wallahu a'lam. Ya, makanya yang merusak-rusak itu para pendatang itu. Kalau kita sebutnya IPB ya. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. IPB. Iya, mereka yang suka India, merusak Pakistan, suasana yang kayak, mohon maaf ini mah bukan rasis ya, saya nggak rasis sama bentuk mukanya dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang rasis dengan kelakuannya. Kebanyakan yang kelakuannya gitu mereka gitu ya. Ya, oknumnya mereka. Yo, ini kalau orang Mekah saya belum pernah sih yang rese yang ada masih kita terpasang. Tenda. Iya, tenda terpasang. Oh, naik kayak. Wih. Mepet pisan beloknya. Akhiri Betok dikit kenapa kan? Di sini balap liarnya bukan motor ya, bis. Enggak, mobil. Di sini kalau lihat mobil itu rata-rata hancur-hancur tuh. Iya, belakangnya. taksi juga banyak yang depan gini. sama belakang tuh petot-petot itu mereka di Banyak. sini kalau tabrakan senggol-senggolan itu nggak ada denda-denda apa, adu mulut selesai udah. Paling kayak ngata-ngatain aja kayak anjing gini beres ya udah mereka pergi masing-masing. Sini jarang ribut fisik gitu ya. Enggak, memang di sini ada aturan kerajaan kan kalau main fisik itu bisa kena sanksi yang ngeri. Oh.
Pantesan ya. Dan nggak ada denda-denda juga, maksudnya kayak dia misalkan nabrak sedikit, apakah minta ganti rugi, kayak ya udah paling berantem adu mulut selesai pada pulang. Pantes ini apa ribut-ribut juga nggak akan ada masalah ya. Betul. Makanya ada mobil, kadang-kadang orang Arab sendiri mobil udah jelek kayak ditaruh aja depan rumah sampai karatun, sampai tenggelam ke tumpukan pasir gitu kan. Banyak debunya. Oh, yang kayaknya gitu ya. Udah biarin gitu, ada yang ngambil juga silakan. Tapi nggak ada pajak kan ya di sini? Pajak kalau setahu saya nggak ada, Ada ya? nggak dipajak. Enak banget sih. Karena di sini Jangan dong. Nanti deportasi. enggak, di sini juga walaupun nggak berpajak, kayak tanah itu bukan hak milik, Sewa. dia izin tinggal doang. Tapi beli. Ada sewa dalam kurun waktu berapa gini. Oh kayak HGU ya? Soalnya di sini itu kan sewaktu-waktu ada pembangunan dan lain sebagainya gitu, jadi mereka nggak semuanya kayak tanah itu dikelola, makanya orang asing di sini sulit untuk buka usaha. Perizinannya ribet. Kalau orang asli sini mah mudah berarti ya. Apa? Orang Mekah. Kalau di Indonesia kan malah ditawarin kan, ya lah ayo investasi di negara kita, tanah masih luas. Kalau ngaceng, kalau di sini beda. Nggak ada orang Cina di sini untuk usaha. Jarang ya toko-toko juga semua. Kecuali Nggak ada orang Cina malah. Sebab saya nggak ada. Kalau di Indo Cina semua. Iya, karena memang membuka peluang investor asing untuk membeli tanah dan lain sebagainya kan. malam ada, tapi itu dagang pinggir jalan yang peran. Orang Cinanya jadi PKL. Dagang ini apa, kabel data. Di mana itu? Ini apa, pinggir jalan keluar dari Masjidil Haram tuh yang banyak yang jualan, Oh, yang suka kejar-kejaran sama polisi. oh iya, seru banget sih itu. Ada polisi tutup. Wah. Kadang-kadang mereka tuh saya Besok keselnya lagi. mau jalan nggak bisa jalan gara-gara mereka jualan kan. Iya. Saya teriakin aja polisi gitu. Lari ya. Surta udah matanya udah burit. Kadang-kadang kasihan sih, kadang-kadang enggak ada. Di prank. Soalnya mau lewat susah, sampai Ya. pinggir jalan tuh penuh sama penjual kalau pagi-pagi tuh kan, pulang sholat subuh, pulang sholat isya tuh, Iya. lagi rame-ramenya. Kemarin juga ada yang nutupin jalan itu apa kantor gitu ya. Iya. Buat parkir dimarahin sama satpamnya nggak mau pindah ini sampai digusurin. Nah iya karena kayak gitu, bisa kasihan tapi ngeselin juga. Paksa sama jalan. Tadi malam tuh Iya. Bang Amin kan ke mall apa sih itu? Aduh namanya tuh, ditawarin parfum 400.000. Iya. Ditawar terus sampai akhirnya berapa, 100.000, 152 gitu. Parfum apaan? Pinggir jalan, Hah? Enggak, yang di mall itu. yang di Jalan Tower. Ya, awalnya kan 400.000. Terus lama, setengah jam tawar tuh. Keluar terus. Sini memang kayak gitu. Kalau mau itu ya belinya yang di toko yang sudah ada price tag-nya ya. Kalau itu nggak ketipu kan, dia harga umum kalau ada price tag-nya. Tapi kalau cuma kayak pakai harga dari mereka itu ya harus ditawar. Ini kemarin pas ibadah haji tuh banyak yang jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah. Oh, Di sini penuh orang jalan kaki. oh jalan kaki full? Enggak, ada bis, ada jalan kakinya itu pinggir-pinggir. Oh yang nggak dapet bis jalan ya? Bukan nggak dapet bis karena mereka nggak tahan ngantri, bisnya itu lama. Oh, Jadi mereka ya udah jalan kaki. Kalau nggak ada yang haji backpacker itu pada jalan kaki. Di keretanya juga digunakan buat ini dari Ini kereta. Arafah tadi naik ke turun di Musdalifah dan turun di Mina. Ini keretanya. Kalau jamaah Indonesia itu kebanyakan pakai bis. Jadi setelah Arafah wukuf selesai, ya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tadi kan ketika pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah itu biasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu lepas sholat isya itu jamaah haji akan dikirim ke Musdalifah. Itu ada yang naik bis, ada yang naik kereta dan juga tidak sedikit yang berjalan kaki. Jadi bayangkan
Lebaran Idul Adha itu jamaah haji ini di sini lapangan manusia. Jadi semuanya itu terisi dengan orang-orang yang jalan sebelah kanan itu yang jalan warna merah itu khusus pejalan kaki. Karena memang negara-negara lain itu memilih untuk berjalan kaki ya, karena mereka ingin melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Nah, kalau untuk jamaah Indonesia itu di sini menggunakan bis. Nah, makanya ketika malam tanggal 10 itu sangat ramai sekali di areal Musdalifah. Karena memang di Musdalifah juga jamaah haji melaksanakan ibadah mabit bermalam itu satu waktu dan juga satu tempat. Ya, insya Allah nanti saya akan share di grup ya kemarin perjalanan momen-momen ketika saya melaksanakan ibadah haji bersama jamaah dari Indonesia juga. Pakai titik nggak? Nah, itu di depan kita akan kita sekarang sudah memasuki Masyaril Haram, itu di Musdalifah. Perlu diketahui areal Arafah itu sudah bukan tanah haram Mekah ya, karena tanah haram Mekah itu ada batasan-batasannya. Kota Mekah itu luas, tapi nggak semua kota Mekah itu masuk ke dalam areal tanah haram. Nah, ini batasnya tadi Masyaril Haram. Nah, sudah memasuki kawasan ini, itu sudah memasuki kawasan tanah haram lagi. Tadi di Arafah itu di luar tanah haram Mekah. Nah, jadi orang-orang Bapak Ibu ya, kita dari mulai Arafah kan step pertama itu kalau biasa jamaah haji Indonesia itu haji tamattu. Jadi haji tamattu itu yang mana kedatangan mereka datang ke kota Mekah itu dengan berumrah terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah itu mengambil mikotnya di hotel masing-masing, karena memang itu sudah rangkaian daripada tamattu tadi umroh ketika kedatangan. Nah, itu biasa dari hotel. Kemudian ada yang melakukan tarwiyah. Tarwiyah itu dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Itu merupakan sunnah. Ya, jadi kalau dalam ibadah haji itu ada wajib haji, ada rukun haji. Ya, nah kalau tarwiyah itu bermalam di Mina dulu sebelum ke Arafah. Itu merupakan bagian daripada sunnah. Yang mana tanggal 9-nya itu wukuf di Arafah dan malam tanggal 10 itu sama-sama menuju ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah ada beberapa jamaah yang memang bermalam sampai pagi, ada juga yang hanya murur. Murur itu hanya lewat dengan menggunakan bis, berhenti sebentar, tidak turun dari bis, kemudian langsung menuju ke Mina. Nah, di sini ada dua cara. Setelah mabit di Musdalifah, itu jamaah haji bisa langsung melaksanakan pada tanggal 10-nya bisa melaksanakan jumrah Aqobah dan juga langsung tawaf ifadah. Ada dua opsi. Nah, kalau kemarin saya sebelum ke lempar jumrah itu saya melaksanakan tawaf ifadah dulu. Tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kemudian setelah itu baru menuju ke Mina lagi untuk melaksanakan lempar jumrah Aqobah, yang mana jumrah Aqobah itu kita melempar batu sebanyak 7 butir batu di Aqobah. Kemudian pada esoknya pada tanggal 11 itu melempar jumrah semua jumrah. Jadi tempat lempar jumrah itu ada 3, ada ula, ada wusto, dan juga ada Aqobah. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah itu hanya melaksanakan lempar jumrah Aqobah sebanyak 7 kali. Nah, pada tanggal ke-11-nya 12 itu baru semua lempar jumroh, baik Aqobah, ula maupun wusto. Nah, kita di sini ini masih kawasan daripada Musdalifah. Ya, kita tidak bisa turun karena memang dilarang, jadi kita hanya lewat saja. Nah, bahkan satu tenda itu Bapak Ibu, satu muncung itu yang putih, itu dalam itu bisa keisi 20 orang. Karena memang agak berdesak-desakan, tapi orang. itu ada AC dan juga lumayan luas untuk mabit di Musdalifah maupun di Mina. Nah, ini kiri kanan semua areal Musdalifah. Ya, Musdalifah dinamakan Musdalifah itu artinya adalah tempat berkumpul. Ya, sama di sini jamaah haji memperbanyak membaca talbiyah, berzikir dan berdoa sebagaimana dilaksanakan ketika di wukuf di Arafah. Dan posisinya ketika mabit itu masih dalam keadaan berihram. Jadi bayangkan orang-orang yang jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah itu bapak-bapak menggunakan kain ihram. Ya, sebagaimana kita melaksanakan umroh kemarin.
dalam keadaan ihram. Jadi total kita dalam keadaan ihram ketika ibadah haji itu kurang lebih 4 hari. Dari mulai tarwiyah pada tanggal 8. Nah, sekarang sudah ada tanda di sini ada bidayah Mina atau Mina start here. Nah, jadi di sini sudah memasuki kawasan Mina. Nah, Mina juga sama, tempat untuk melaksanakan mabit selama 3 hari 3 malam. Nah, ini di kawasan Mina ini nanti biasa jamaah haji di malam hari tentu mereka bermalam. Kemudian ada yang melempar jumroh itu di pagi hari ataupun siang. Afdalnya itu ba'da zawal, yaitu setelah zuhur ya sampai sebelum maghrib. Itu orang-orang melaksanakan melempar jumroh. Kemudian di sini ada peristiwa penting ya. Di depan di sebelah kiri kita nanti ada bukit, yang mana ujung bukit itu ada sebagai kubah kecil ya ataupun tanda patokan, kelihatan di bukit itu. Nah, kecil ada, banget ya. Ada semacam kubah kecil. Nah, disitulah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam disembelih. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang mana saat itu digantikan dengan seekor domba. Disitulah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang selama ini ditunggunya, anak yang selama ini dinantinya, kemudian setelah tumbuh menjadi tempat Nabi remaja, Ismail disembelih. Untuk disembelih. Nah, disitulah peristiwa terjadinya. Lokasinya tempat berada di situ, di kawasan Mina. Nah, kemarin pengalaman saya pas haji kemarin itu ada jamaah saya terpencar lumayan jauh, sampai saya itu harus nyari jamaah dari jam 10 pagi siang sampai jam 12 malam. Jadi ada jamaah saya 20 orang terpencar, saya jemput satu-satu, antar ke tenda sampai malam. Jadi tugasnya kemarin ibadah haji hanya berasa petugas. Namanya petugas, kita tidak susah untuk fokus ibadah ya, karena memang prioritas kita itu kenyamanan jamaah. Ya, ini pengalaman kemarin. Sampai saya jalan itu ketika saya melihat di HP, di aplikasi, saya jalan sejauh 41 kilo. Jadi keliling Mina. Mina itu bukan hanya di sini, bahkan di balik gunung itu ada namanya Mina Jadi. Nah, kalau di terowongan itu masih Mina. Jadi bayangkan yang tadi ujung ketika melempar jumroh bolak-balik jauhnya seperti apa. Dan yang paling menantang itu hanya satu jalur. Jadi jalur berangkat dan pulang tuh berbeda. Nah, makanya kemarin itu yang bikin jamaah pada kebingungan di sini. Dan di sini lautan manusia ketika itu pada tanggal 10 maupun 11 maupun 12. Jadi orang-orang berbondong-bondong menuju ke tempat jumroh. Makanya kemarin jamaah saya banyak, tidak sedikit yang pingsan di pinggir jalan, kepanasan dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian ujian dan tantangan ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau bisa mah kita melaksanakan ibadah haji itu sedini mungkin supaya fisik kita itu masih kuat, masih strong untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Nah, ini sebelah kiri. Nah, itu yang penting merupakan lempar jumroh akobah. Ula dan musuhnya ada sebelah ujungnya lagi. Nah, kalau yang 3 ini, Bapak Ibu, yang 3 warna abu-abu itu tangga untuk naik ke atas, ya, itu dengan menggunakan eskalator, ya. Semuanya lihat ya. Nah, sebelah kiri, nah itu ke sana ke ujung ada ula, musto dan akobah. Itu ada 3 tempat melempar jumroh. Kalau kita lihat sebelah kiri, melakukan nampar sani, yang mana itu tanggal dari mulai tanggal 10 Aqobah, 11 sampai tanggal 12. Ya,
Ya, tapi semua ini nikmat luar biasa ya, yang mana kita tahu kita melaksanakan ibadah haji merupakan mimpi bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah haji ya sedini mungkin, insya Allah sesegera mungkin, amin ya robbal. Nah, kalau tadi terowongan yang sebelah kanan itu ada yang terowongan tragedi Mina, tapi yang tadi sebelah kanan bukan ini terowongan baru, yang mana tragedi Mina itu lampu dan glory itu mati. Saat itu orang-orang akan memasuki kawasan Cimarot dari Mina dari utara Mina, yang mana bayangkan terowongan ini orang-orang berjalan kaki, lampu dan glory-nya mati, itu semua panik. Nah, karena panik itu banyak sekali jamaah yang lari sana sini, terjatuh, kemudian terinjak-injak. Makanya banyak sekali korban di tragedi terowongan di Mina. Ya, saya pun kemarin merasakan bagaimana berjalan kaki di terowongan dengan jumlah jutaan manusia, yang mana untuk memasuki kawasan Cimarot. Nah, persis terowongan seperti ini. Ya, terowongan tragedi Mina yang tadi sebelah kanan. Nah, dan ini sekarang di depan itu masih kawasan Mina juga. Jadi orang-orang semua itu nggak ada akses bis untuk masuk kawasan. Semuanya itu berjalan kaki. Bahkan mau sampai dia setinggi apapun jabatannya, dia harus berjalan kaki. Ya. Bahkan sampai ke ujung juga sana di atas sebelah kanan itu masih juga tenda bagian daripada Mina, dan semua yang ingin melempar jumroh itu berjalan kaki. Ya, makanya luar biasa perjuangannya. Makanya tidak heran saya melihat banyak sekali jamaah haji yang lansia, akan tetapi mereka ketika aktivitas keseharian mereka itu apa? Mereka itu tuh sangat sulit buat berjalan. Akan tetapi ketika di Mina mereka itu punya kekuatan. Mereka berjalan kaki berkilo-kilo tanpa mengeluh. Itu yang saya rasakan, dan saya sangat sedih lihat keajaiban-keajaiban yang didapatkan pada jamaah haji. Banyak sekali mereka bercerita di rumahnya itu sama sekali tidak bisa jalan, dipapa. Akan tetapi ketika datang di Mina itu ada pertolongan Allah, yang mana mereka itu mampu berjalan kaki berkilo-kilo tanpa merasakan sakit di kakinya. Nah, makanya itu, oleh karena itu jangan takut. Nah, kita melaksanakan niat kita baik, dan yang kita lakukan pun itu sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Lalu kenapa kita takut? Nah, terkadang mungkin ada yang berpandangan, waduh, kaki saya sakit, gimana saya umroh? Waduh, kaki saya sakit, gimana saya melaksanakan ibadah haji? Ya, tentu di situ adalah pertolongan Allah. Nah, ini sudah selesai. Kawasan Mina sudah habis tadi di belakang, dan insya Allah rute selanjutnya kita akan ke tempat mengambil mikot ya. Kita untuk melihat saja bagaimana penduduk kota Mekah itu mengambil mikot. Ya, kita lihat lokasi-lokasi tempat mikot yang ada di kota Mekah. Jadi ini khusus orang Mekah ya tempat mikot? Ya, betul. Nah, kemarin di depan ini parkiran-parkiran. Jadi orang itu, jamaah haji itu banyak yang jalan kaki dari sini menuju Mina. Karena memang sebelum terowongan ini terakhir tempat bis bisa masuk. Di depan, di sebelah kanan kita, kanan kiri kita. Kalau untuk ke sana itu bis sama sekali nggak bisa masuk, maupun mobil kecil ataupun motor. Jadi semuanya berjalan kaki menuju area Mina. Dan ketika kita namanya ingin bermalam, kita biasa membawa beberapa baju dan alat-alat, dan itu kita tenteng, dan semuanya berjalan kaki. Tapi disitulah dan suatu nikmat yang luar biasa, berbondong-bondong dengan seluruh jamaah haji dari penjuru dunia. Ya. Tidak kerasa capeknya, karena semuanya sama-sama. Jabal Nur. Nah, فندق بعدين اوتيل lah mikot كافيه mungkin kamu sih jirna autan ini. يا Jirna autan ini, ain korim. سلطانة وسنعيم لا واحد بس أنت أيسر فين؟ وده هنا جعرانة بس بعيد شوية ولا استني بس نروح يعني جعرانة كما شئت جرنا أو تاني فين أقرب؟
وده هنا دقري Fin, Tanim. تنعيم هنا Ya Allah, barang Tanim bas. ها Terus Tanim. لا جعرانه هنا Oh, خلاص وقف جيراننا. جعرانه Nah, بس مسافه يا اخي بس هو طريقه ها ah, طريق كده nah, nah. بس خلي بالك بعيد شويه Malum, anak malum. Dan sana Ashraf, fi wakar. بعدين عند حرم ولا فندق Funduk. Jadi kemana sekarang? Lo so'od badin anta khud min syari sitin ana najal fi ajiat. Le meridian badin. Anta mafi ruh ila fawq mafi. يعني انت انزل عند حرم انا انزل كده انا لو طالع من هنا Naam, انا انزل فندق نفق حرم انت فندق يمين naam, naam. ما الف يعني Bahasa musyirah. خلاص Najal ila le meridian. Meridian. Le meridian. Bacana na fawq maafi saya. ماشي Asal lo anta khud min ajiat لا، min لو- Pajar Badi ada ba'id. Saya so'od. أيوة. Min zahma. صح صح Lo qariban ila zuhur ada خلاص انا zahma. يجي كده انزل عند النفق Naam, pada nafak, lesa nafak. حبيبي Oh ya, ini barusan dikabarkan oleh supirnya karena satu rute dengan Girona, jadi kita ingin melihat tempat mobil ikot yang ada di Girona ya, bukan di Tanim ataupun Masjid Aisyah. Jadi Girona juga sama, yaitu untuk penduduk Mekah yang bermukim untuk mengambil ikot. Nah kalau saya di sini sebagai penduduk Mekah, nah, jadi mengambil ikotnya kalau ingin umroh itu bisa di Tanim maupun di Girona. Di sini mah panas mas, nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada libur, nggak ada tempat hiburan, tempat nongkrong yang estetik dan lain sebagainya. Gak ada ya kafe-kafe gitu, gak ada. Ada, Starbucks ada, cuma jarang. Karena memang di sini Mekah itu benar-benar digunakan buat tempat ibadah ya. Jadi nggak ada tempat hiburan. Namanya kan saya masih kecil juga, maksudnya masih muda gitu ya. Sekarang kayak butuh hiburan, nonton ke bioskop, nongkrong di mana, ada tempat hiburan apa nggak ada. Gak ada di sini. Nggak ada. Paling kalau mau liburan jalan-jalan ke Mekah, ke Jeddah, kayak ke Oh. pantai, ke bioskop ataupun apa gitu, pengen futsalan dan lain sebagainya. Kok futsal nggak ada juga di sini? Ada sih, Oh. cuma paling Jarang. dan itu pun sering ditutup tempatnya. Malah yang Mekah ya nggak real buat nggak ada aja, nggak ada apa-apa. Kan namanya kan ini ya karena saya jenuh tuh. Iya. Aduh, gini-gini aja bosen gitu. Ya saya keluar ke Jeddah, atau ke Riyadh, Riyadh jauh dong. jauh 10 jaman. Ya pernah tuh nonton tuh Ronaldo di Riyadh. Oh, El Nasr main di pasar apa? Berarti kalau di kota Riyadh itu lebih mewah ya di sana ya? Betul, karena kota besar dan bebas. Nggak bebas sih, maksudnya kayak perempuan di sana tuh banyak yang nggak berkerudung juga karena memang nggak diwajibkan ya. Tapi tetap harus pakai abaya, harus sopan. Dan saya kayak ada konser-konser Musik. wah Selena Gomez, terusan Justin Bieber tuh sering tuh konser di Riyadh. di Riyadh. Ya Blackpink juga. Serius kan? Iya. Jangan dikira kayak di Arab tuh enggak, di Riyadh itu udah nggak beda jauh hidupnya.
Dubai juga sama panas gurun gitu. Panas, lebih panas malah. Timur Tengah tuh sama semuanya mas, kayak Timur Tengah, Mesir. Iklimnya kayak gini semua. Batu, pasir, panas, nggak jauh-jauh. Tapi kalau Turki panas juga nggak? Enggak, Oh, nggak. Turki normal sih. Kalau Turki kan jatuhnya kan perbatasan ya Ya. antara Timur Tengah dan Eropa. Makanya dari postur muka pun mereka masih ke Arab-Araban sedikit. Ada apa sih campuran Arab sama Eropa kan? Sebelah kanan ada stadion bola. Yang itu. Oh iya. Stadion. Nggak tahu berapa itu enggak. Dan di sini juga kalau kemana-mana sulit, soalnya nggak ada transportasi umum. Naik Nggak. taksi dan sekali naik taksi aja 50 real, 40 real. Sekali naik taksi. Di sini mahal, mas. Mata uangnya aja. 4.500. Sekali naik taksi 50 rial. Enggak ada kenapa kan angkot sama sini. Semuanya soalnya kenapa? Semua orang punya mobil. Tapi ada Grab yang kayak gitu kan? Ada orang Grab aja mobil-mobilnya mobil mewah semua. Nggak semua sih, mungkin saya nggak punya juga. Maksudnya bagi masyarakatnya loh, makanya pemerintah itu nggak menyediakan mobil angkutan umum ya, karena masyarakat makanya juga pasti setiap keluarga itu pasti punya mobil mereka. Jadi itu juga kenapa nggak ada yang jalan juga ya dalam. Iya, Jalan panas gini. nah, jalan motor aja nggak Kalau laku. jalan kaki. Di sini orang sepedahan juga malas sih. Iya. Panas gini. Baru sama dia sampai ke mana. Panas. Kira di Dago. Car Free Day mulai ada di gua. Enggak. Tapi ada sih beberapa taman-taman mereka bisa ramainya sore, Oh. banyak yang jogging kayak walking street gitu ada di kawasan Awali. Itu biasa buat orang-orang jogging sore hari kan kalau udah menjelang maghrib kan nggak panas banget ya, Ya. udah teduh gitu kan, bisa pada jogging. Dan tapi nggak, tetap aja sih nggak ini karena debu juga ya. Ya. Jadi kalau untuk aktivitas luar itu kita jogging tapi menghirup debu di mana-mana debu. Kalau udah ada angin, masuk gelap itu biasa. Yes, balik ke hotel. Mendengarkan dulu. Beli korek kuping coba. Oh, cek. Cek debu. Enggak mau kadang kita kalau kita aktivitas outdoor kayak tadi, kadang pakai tisunya diginiin kelihatan tuh nampak debu. Tantangan banget ya kalau orang luar tinggal di sini. Banyak apa? Enggak. Tangannya gitu. Iya, tapi kalau udah biasa aja sih. Apalagi yang niatnya ibadah mah ya, nggak ini ya, Iya. nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang yang umur kan cuma berapa hari ya, belum kerasa. Coba nyoba stay ini sebulan, udah kerasa itu. Dari mulai jenuhnya, kemudian panasnya, lingkungannya, makanannya. Nyari restoran susah di sini ya orang. Makanannya katanya di sini nggak terlalu asin ya, Betul. ya hambar-hambar gitu. Iya hamba. Ya. Kemarin ngasih apa? Ada yang ngasih roti. Yang roti apa itu? Pakai yogurt. Iya betul. Kayak nggak nyambung ya. Gak nyambung ya. Aneh banget apa? Roti pakai yogurt. Yogurtnya plain. Yang nggak ada rasanya. Iya, nggak ada rasanya yogurtnya. Rasa ini. Kalau saya di asrama ya, dulu tinggal pas masih fokus kuliah, itu saya apa namanya? Makanya
itu roti sama yogurt itu untuk sarapan sama makan malam. Makan siangnya apa tuh? Makan siangnya nasi sih, ada ayam gitu, kadang daging. Tapi ya kayak ayam itu pakai direbus doang, dikasih kuah tomat gitu. Agak shock sih awal-awal. Kayak nyetok sambal, nyetok apa gitu. Kalau nggak saya kasih masako di kuahnya. Pinter-pinter sendiri lah pokoknya. Cara bertahan hidup biar bertahan di sini. Berarti jual masako di sini laku. Wah, dari waktu awal-awal tuh kayak dari matangnya tinggi ya. Kalau mau beli itu pasti saya cek dulu. Kalau 5 rel teh berapa ya rupiahnya? Saya kalkulatori segala macam itu. Awal-awal pas masih namanya maba ya, masih baru tuh kan kayak ini juga. Ya, tapi makanan tuh dibilang murah tuh kalau berapa real sih? Makan berat? Itu makanan berat paling murah 20 real. Coba aja di restoran tuh di Jalan Tower kan ada tuh. Iya. Ada sih yang 15 juga ada. Ada yang 10 tapi kayak gimana gitu. Tapi yang rata-rata yang lumayan enak itu 20. Nanti udah nyoba Albaik belum? Nah, Albaik belum. Ada di Zam-Zam ya katanya? Ada di Jam-Jam tapi nggak ada ayamnya, adanya nugget. Oh, kalau yang ada ayamnya di mana? Kalau ada ayamnya ada dekat rumah saya. Jauh ya? Naik taksi sih mas. Nanti nggak apa sih kalau mau nitip nanti ini. Albaik bisa. Albaik itu dia paketan gitu mas. Ada yang 21 real, ada yang 25. Boleh nyobain just tip. Memang dekat belakang rumah saya. Bisa jalan kaki. Dekat dari Masjidil Haram. Enggak, harus naik taksi kalau ke ininya. Maksudnya di rumah saya itu di belakang rumah gitu. Terus kalian Sekarang nggak lewat ya? Enggak mau lewat. Nanti kalau mau saya ajak nanti malam-malam. Oh, ini apa? Iya sama ini apa? Ada yang apa? Kayak pasarnya ini tempat belanja gitu. Oh, Apa di namanya itu? di ini kaki ya. Ah iya. Nggak agak jauh sih. Jauh Kalau itu? mau belanja di Madinah aja lebih dekat Madinah. dan sama harganya sama. di situ kulturnya sama tapi ya kurang lebih. Apa? Ke Madinah. Sama. Tapi kalau Madinah orangnya lebih ramah, lebih baik. Oh, ini jahat emang di situ. Kayak jahat sih lebih ke apa? Kayak perlakuannya agak kasar-kasar. Masyarakatnya beda pokoknya. Lingkungan, cuacanya sama tapi adem aja gitu. Berasa tenang kalau di Madinah. Apa karena di sini banyak Arab Baduy? Nah juga. Orang Arab Baduy banyak juga yang Pak. Banyak. Saya suka lihat videonya banyak dikaitin ini apa kelakuannya katanya Arab Baduy rada ekstrim kan. Oh iya, barbar soalnya. Dia barbar. Kalau mau mobil nyenggol tuh tabrak aja dia mah. Iya itu dia apa dimiring-miringin tuh. Iya. Kadang-kadang kayak gitu kan ada kayak tanah tuh berbatu-batu itu mobil tuh digeragas aja dia. Mereka nggak peduli, katanya nggak peduli ini ya, nggak peduli apa ya, jarang kayak tinggalnya tuh di apa di padang gitu. Betul, di kayak pegunungan nyeleneh lah pokoknya. Kayak tinggal di bawah tuh udah rata tuh enak. Dia di rumahnya di atas gunung kayak gitu. Dia lebih suka kayak menyendiri. Iya kan, udah di atas gunung, nggak ada AC, emang kuat gitu. Ada listrik mah ada, nyambung kan. Ada. Ada AC juga ada. Baduy juga punya duit di sini punya AC. Baduy Nggak kayak di Indo. Nggak kayak di Indo. Modern. Mobil baru itu mewah-mewah loh, GMC, mobil-mobilnya itu. Beda nggak kayak Baduy di Indo. Di Indo kan nggak boleh pakai sedang. Saya kira Baduy itu orang yang apa kayak nggak peduli uang gitu. Enggak. Ternyata banyak uang kayak raya. Banyak mereka. Cara hidup mereka aja. Kalau duitnya mereka banyak, tapi cara hidupnya mereka sederhana. Kalau di Indonesia kan memang semuanya sederhana ya. Sama uang gitu. Sama Uangnya yang uang. bikin sederhana. Kayaknya lebih sederhana nggak sih? Sederhana ya kayak gimana aja. Iya. Sama ini apa? Kalau sumur Zam-Zam tuh dibuka buat umum nggak? Enggak lah, itu Oh, enggak. udah Ditutup. Enggak kan di bawah di pelataran Ka'bah. Oh. Ka'bah yang kita tawaf itu di bawah. Oh itu di bawahnya. Kalau makam Abu Jahal itu di mana ya? Ngapain mau ziarah? Oh iya, mau silaturahmi sama kakek buyut. Masuk buyutan kaki. Itu kan rumahnya
rumahnya yang di WC pas kita kemarin pulang umroh keluar umroh itu kan, itu kan rumahnya di situ, rumah ujahan, jadikan WC terus buat buang kotoran. Iya, dijinakan. Kalau rumah Rasulullah itu yang ada dari situ agak maju lagi, yang di bawah gunung, itu kan ada perpustakaan namanya Maktabah Muara Coklat. Oh iya. Nah itu rumah Rasulullah dibikin perpustakaan, tapi ya udah ditutup sih, nggak dibuka. Soalnya kalau dibuka umum tuh banyak yang jamaah nyeleneh. Tahu nggak? Kalau musim haji itu Ka'bah itu kain kiswahnya dinaikin tahu ke atas. Pernah lihat nggak? Iya. Ditutup warna putih gitu kan, dinaikin, nggak ditekuk, dinaikin. Iya. Kenapa coba? Karena jamaah haji itu banyak yang nyeleneh, pada bawa gunting, itu kiswah diguntingin dibawa pulang. Jadi jimat ya. Jadi jimat, ini kurang ajar. Udah naik haji kalau pakai jimat. Makanya itu sampai Ka'bah itu sampai digulung ininya, kiswahnya. Nggak bisa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini di depan kita di sebelah kiri ini merupakan Masjid Ji'ronah. Ya, itu salah satu tempat mikot yang ada di kota Makkah, dan tentunya semua masjid mikot itu sudah berada di luar tanah haram. Nah, ini bukan kawasan tanah haram. Tadi kawasan tanah haram itu ada di belakang kita. Nah, ini biasa orang-orang mengambil mikot di sini. Ini Masjid Ji'ronah. Kalau yang memang Masjid Ji'ronah itu tidak sebesar dengan masjid yang lainnya. Bisa dibilang mungkin masjidnya kecil kalau kita bandingkan dengan Masjid Aisyah yang ada di Tan'im. Nah, akan tetapi kalau jarak terdekat dengan Masjidil Haram itu merupakan Masjid Tan'im, yang Masjid Aisyah yang berada di Tan'im. Kalau Masjid Ji'ronah itu lumayan jauh jaraknya ke Masjidil Haram. Karena tadi rute kita satu jalur, jadi kita kunjungan ke sini. Nah, nu dagang naon tah? Itu mobil. Kurma. Nah, ini bis-bis jamaah juga yang mereka melaksanakan umroh di sini. Nah, ini ada di sini masih bus ini bus umum tadi sebelah kanan itu namanya bus haram, yang mana dari seluruh penjuru kota Mekah ada yang mengantarkan rute ke Masjidil Haram. Itu berbayar, harganya 4 rial. Itu satu-satunya bis umum, nggak ada lagi selain itu. Makanya kalau kita di Mekah nggak ada nampak tuh angkot-angkot, bus-bus urusan kemana, ke Cicahem dan lain sebagainya, nggak ada. Ke Cicalengka. Oh, itu di atas apa tuh? Itu kayak ini aja sih, kayak pos pertahanan, penjagaan gitu. Oh. Ya mungkin kita berhenti sebentar. Bagi yang turun mungkin hanya melihat saja, itu dipersilahkan ya. Bagian ini menunggu di bus juga nggak apa-apa. Tapi perlu diketahui di sini kamar mandinya kredit luar biasa ya, karena memang tidak sebanding dengan jumlah dan lokasi. Jadi kalau ingin menggunakan kamar mandi itu antrinya lumayan panjang. Nah, dulu di Ji'ronah itu ada sebuah sumur, yang mana sumur itu ada airnya. Bisa dibilang airnya itu mirip dengan Zam-Zam. Tapi kalau ruas sekarang sumurnya ditutup dan airnya juga tentu tidak bisa diambil. Ya biasanya di sini banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang ditutup karena kelakuan pengunjungnya. Ya, kenapa bisa dibilang demikian? Karena orang-orang itu menyalahgunakan, ya, menjadikan sesuatu tersebut itu untuk meminta-minta dan lain sebagainya. Makanya pemerintah Arab Saudi itu cukup ketat untuk hal-hal seperti itu. Kita cari es krim Nah, yang mau beli minum es krim di luar silahkan. yang dingin. Nah, jadi basah.
beli aja. Coba. Ini udah rusak, ini udah nyaman. Buat nanti lagi. Kan beda kalau yang dengan yang Bandung. Kita ke tempat beli kain ihram asli sini. 2018. Polisi. Cari ini di toko. Bukan di toko, kalau toko mereka tadi ada. Toko, enggak. Oh. Oh, iya ya. Oh, biasanya banyak yang jualan di sini. Cuma sekarang nggak ada polisi. Jadi harus ke toko. Jadi ini lagi nyari apa yang jual kain ihram asli sini. Biasanya suka ada yang jual di sini, emperan pinggir jalan. Cuma lagi ada polisi. Jadi emang kadang apa? Kan suka banyak pedagang kaki lima gitu. Kalau ada polisi bubar. Itu udah nggak ada, baru ada lagi yang jualan kaki lima. Tapi emang biasanya murah-murah itu dan kita enak juga nawarnya yang pinggir jalan gitu. Ayo sama Cina kah? Sok, Pak. Sok, nggak apa-apa. Biar tahu aja. Yang mau difotoin. Foto 2 rial. Misalkan yang batal, kembalikan lagi. Foto 2 rial. Misalkan umrohnya merasa nggak ini, lagi di sini. Sendiri ya lain. Coba pakai HP Indonesia. Biasanya ada pedagang banyak banget tuh digusur semua sih. Ada polisi soalnya. Misalkan merasa umroh nanti asal aduh pas gitu kan, kayak rukun yang tertinggal, udah membalikan lagi di sini. Wah, kalau tahu bahwa ini. Misalkan kemarin teh bener gitu. Oh, Bisa 2 kali umroh berarti sekarang masih. Kan nggak boleh ya. Ya, kan Mau badal umroh ya. Apa? Panas banget ini. Ini tempat mikot buat orang Mekah. Biasanya mengambil mikot di Algeria. Ada yang bisa terjemahin?